Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfira Difransa dengan NPM 2506071002. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai analisis kesalahan berbahasa dalam karya tulis ilmiah. Saya mengambil salah satu karya tulis ilmiah dengan judul Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik pada pendidikan anak usia dini. Yang pertama ada kesalahan ejaan. Kesalahan yang pertama terdapat pada kalimat dipertanggungjawabkan. Kalimat ini tidak sesuai dengan EYD karena seharusnya kalimat dipertanggungjawabkan harus dirangkai, tidak diberi spasi. Kesalahan yang kedua terdapat pada kalimat pengetahuan, wawasan, pemahaman, dan keterampilan. Di sini, sebelum dan dalam deret seharusnya tidak perlu koma, tetapi bisa dipertahankan untuk kejelasan. Namun, lebih baku seharusnya diberi koma, bisa diperbaiki menjadi pengetahuan, wawasan, pemahaman, dan keterampilan. Kesalahan selanjutnya ada pada kalimat karya tulis ilmiah baik berupa. Di sini seharusnya diberi koma setelah kata ilmiah, jadi bisa diperbaiki menjadi karya tulis ilmiah, koma, baik berupa. Kesalahan selanjutnya terdapat pada kalimat lebih rendahnya minat penulis. Kata lebih di sini kurang tepat karena tidak ada kata pembanding. Jadi bisa diperbaiki menjadi rendahnya minat penulis. Kesalahan berikutnya terdapat pada kalimat Mujiwati 2017 yang mengemukakan bahwa. Nah, di sini sebaiknya bisa ditambahkan koma sebelum kata yang supaya memperjelas klausa. Kesalahan berikutnya terdapat pada kalimat padahal kemampuan karya ilmiah menjadi keharusan bagi seorang guru berkualitas dan profesional, baik dalam peningkatan karir maupun peningkatan pengetahuan dan intelektualitas yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam proses pembelajarannya. Nah, di sini kurang tanda koma setelah kata profesional. Kesalahan berikutnya terdapat pada kalimat detail alur kegiatan dideskripsikan di bawah ini. Nah, di sini terdapat ejaan salah pada kata di bawah ini yang seharusnya dipisah karena di sini terdiri dari kata depan di dan bawah adalah nomina. Kesalahan berikutnya terdapat pada kalimat selain itu kami juga menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan PKN. Nah, di sini kurang tanda koma setelah kata selain itu. Selanjutnya kesalahan pada kalimat metode bervariasi. Nah, metode bervariasi ini merupakan istilah yang kurang tepat. Jadi bisa diperbaiki supaya lebih baku dalam bidang pendidikan, yaitu metode variatif. Selanjutnya pada kalimat adapun metode yang digunakan. Nah, kata adapun di sini pada awal kalimat kurang tepat karena kata adapun umumnya dipakai sebagai penegas bukan pembuka paragraf. Jadi bisa diperbaiki menjadi metode yang digunakan seperti itu. Selanjutnya pada kalimat penulisan PKM. Nah, penulisan PKM di sini pada awal kalimat itu tidak dijelaskan kepanjangannya. Seharusnya istilah ini diperjelas. Misalkan PKM yaitu program kemitraan masyarakat. Selanjutnya kesalahan pada kalimat apa saja kendala yang dihadapi dalam menulis karya ilmiah artikel. Titik 2. Di sini terdapat titik 2 yang sebenarnya tidak diperlukan sebelum daftar dalam kalimat tidak berdiri sendiri. Jadi bisa diperbaiki menjadi menulis karya ilmiah artikel sebagai berikut. Selanjutnya, kesalahan selanjutnya terdapat pada kalimat penulisan angka persen. Nah, di sini angka 1% seharusnya diberi spasi agar sesuai dengan PUEBI.
Jadi bisa diperbaiki 1% diberi spasi. Selanjutnya pada kalimat Jurnal Dedikasi Madani bulan Juni 2025 Pol 4 nomor 1. Nah, di sini seharusnya ditulis Jurnal Dedikasi Madani, Pol 4 nomor 1, Juni 2025. Selanjutnya kesalahan terdapat pada kalimat berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa. Nah, di sini seharusnya diberi koma setelah kata dilakukan. Kesalahan selanjutnya, kesalahan penulisan huruf. Kesalahan pertama terdapat pada kata UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, di sini kata tentang seharusnya tidak perlu kapital karena bukan bagian dari nama undang-undang. Kesalahan berikutnya pada kata workshop. Nah, ini sebaiknya ditulis miring karena masih merupakan kata asing yang belum diserap. Selanjutnya, kalimat tidak efektif. Kesalahan yang pertama terdapat pada kalimat kualifikasi tertentu dan seperangkat kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai. Nah, di sini terdapat kata dan yang berulang, jadi kalimat tidak efektif. Jadi bisa diperbaiki menjadi kompetensi yang harus dimiliki, menjadi kualifikasi tertentu serta seperangkat kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai. Selanjutnya, kalimat yang tidak efektif pada kalimat dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik sebagai tenaga pendidik yang profesional. Di sini terdapat pengulangan frasa menjadi kalimat yang tidak efektif. Jadi bisa diperbaiki menjadi untuk meningkatkan profesionalisme guru. Selanjutnya, pada kalimat meningkatkan semangat belajar dan menghilangkan kebosanan dalam menerima materi. Di sini kalimat tidak efektif karena terlalu panjang dan memiliki makna yang bertumpuk. Jadi bisa diperbaiki menjadi meningkatkan motivasi belajar dan mengurangi kejenuhan. Selanjutnya, kesalahan pada kalimat menurut Jamarah mengatakan bahwa, nah di sini terdapat struktur sintaksis yang salah. Kata menurut kurang tepat. Dapat digunakan bersama karena tidak dapat digunakan bersama mengatakan. Jadi bisa diperbaiki menjadi Jamarah menyatakan bahwa, atau bisa juga diperbaiki menjadi menurut Jamarah. Selanjutnya, kesalahan selanjutnya pada kalimat meningkatkan semangat dan antusias para peserta. Nah, di sini terdapat diksi yang salah. Antusias itu merupakan adjektiva. Yang diperlukan adalah nomina. Jadi bisa diperbaiki menjadi meningkatkan semangat dan antusiasme para peserta. Kesalahan berikutnya terdapat pada kalimat selain itu kami juga menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan PKM. Nah, di sini terdapat subjek yang tidak jelas pada kata kami, karena kami menjelaskan siapa kami itu. Jadi, sedangkan penulisan ilmiah harus memiliki subjek yang jelas. Jadi, bisa diperbaiki menjadi tim PKM menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan. Kesalahan berikutnya terdapat pada kalimat hal ini sebetulnya tidak perlu terjadi jika para guru mau memanfaatkan fasilitas internet. Nah, di sini frasa hal ini sebetulnya tidak perlu menjadi bertele-tele. Kondisi tersebut jadi bisa diperbaiki menjadi kondisi tersebut dapat diatasi apabila guru memanfaatkan fasilitas internet. Selanjutnya, kesalahan selanjutnya terdapat pada kalimat kendala kedua, minimnya waktu menulis artikel ilmiah. Nah, di sini terdapat pola kalimat yang belum lengkap karena tidak ada predikat. Jadi bisa diperbaiki menjadi kendala kedua, yaitu minimnya waktu untuk menulis artikel ilmiah. Kesalahan berikutnya terdapat pada kalimat pelatihan ini menjadi sangat bermanfaat bagi peserta pelatihan. Peserta pelatihan mendapatkan banyak ilmu tentang penulisan karya ilmiah
dan penulisan akademik serta pendampingan dalam menulis artikel ilmiah. Nah, di sini terdapat pengulangan kata pelatihan yang berlebihan. Jadi bisa diperbaiki menjadi kegiatan ini sangat bermanfaat bagi peserta karena mereka memperoleh banyak pengetahuan tentang penulisan karya ilmiah dan pendampingan dalam menulis artikel akademik. Selanjutnya, kesalahan paragraf. Kesalahan paragraf yang pertama terdapat pada paragraf penjelasan observasi, pertemuan, dan sosialisasi. Di sini dicampur dalam satu paragraf ide, tidak tersusun sistematis. Jadi seharusnya dipisah berdasarkan urutan kegiatan. Jadi paragraf observasi, koordinasi, dan pelaksana. Jadi bisa disusun ulang alur per paragrafnya. Kesalahan kedua terdapat pada paragraf hasil kegiatan bercampur dengan interpretasi, tidak memisahkan hasil dan pembahasannya. Jadi penulisan ilmiah seharusnya memisahkan antara data hasil dan analisis. Jadi bisa dibuat subbagian terpisah antara hasil dan pembahasan. Selanjutnya pada paragraf yang menjelaskan hasil kuesioner. Di sini kalimat terlalu panjang dalam satu paragraf dan memuat banyak ide. Seharusnya dipisah menjadi paragraf terpisah, bisa dipecah menjadi dua paragraf. Yang pertama paragraf hasil kuesioner dan paragraf penyebab rendahnya kemampuan menulis ilmiah. Selanjutnya pada paragraf yang menjelaskan kendala guru. Di sini tidak ada kalimat topik yang jelas di awal. Langsung masuk penjelasan. Jadi bisa diawali dengan kalimat inti. Misal terdapat beberapa kendala yang menyebabkan guru jarang menulis karya ilmiah. Selanjutnya pada halaman terakhir, beberapa paragraf terlalu panjang dan berisi lebih dari satu gagasan pokok. Misalnya pada paragraf kesimpulan dan saran. Nah, di sini sebaiknya setiap paragraf memuat satu ide utama agar lebih efektif. Jadi bisa dipisahkan antara paragraf kesimpulan menjadi dua bagian. Paragraf menjelaskan hasil kegiatan yang tercakup dalam peningkatan motivasi, wawasan, dan kemampuan. Dan yang kedua, paragraf tentang manfaat kegiatan dan harapan ke depan. Selanjutnya, penggunaan unsur yang tidak tepat. Di sini terdapat kesalahan penggunaan unsur yang tidak tepat pada kalimat jurnal-jurnal nasional yang memuat artikel bidang pendidikan dasar sudah berbasis Open Access Journal atau OJS. Nah, di sini terdapat kesalahan. OJS, singkatan dari OJS itu bukan Open Access Journal, melainkan Open Journal System. Selanjutnya pada kata template merupakan kata yang tidak baku. Jadi bentuk baku dalam bahasa Indonesianya yaitu template. Selanjutnya pada publikasi sudah benar, tapi hindari penumpukan frasa seperti melakukan publikasi artikel ke jurnal. Di sini seharusnya cukup satu makna saja, jadi bisa diperbaiki menjadi menerbitkan artikel. Selanjutnya pada kata personal bisa diterjemahkan menjadi pribadi. Dan kata antusias sebenarnya sudah baku, tetapi bisa disamakan untuk keseragaman gaya bahasa, bisa diganti menjadi semangat tinggi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.